Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Alvin Pratama, Hadir, Bu. Alia Pipa, Hadir. Bella Media, Hadir, Bu. Epri, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Jumika, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Sebelum mulai, ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Saya, Bu. Ya, Protista. ya benar sekali. Sekarang ibu ingin bertanya, apa itu protista? Saya, Bu. Ya, silakan. Protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti, Bu. Ya, benar. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Protista merupakan makhluk hidup yang selnya bersifat eukarot. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, protista merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak, dan selnya ini bersifat eukariotik. Nah, protista ini bukanlah hewan ataupun tumbuhan, melainkan hanya menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu ingin menjelaskan bahwasanya pembelajaran ini ada kompetensi dasarnya, di mana kompetensi dasarnya adalah mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama yaitu menentukan ciri-ciri umum protista. Yang kedua, menjelaskan dasar pengelompokan protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi klasifikasi protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Yang keempat yaitu mengidentifikasi struktur tubuh protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa sih ciri-ciri umum protista? Saya, Bu. Ya, silakan. Bersel satu. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bersifat eukariotik, Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi ciri-ciri umum protista itu ialah ia bersifat selnya bersifat eukariotik, yang dimana berarti sudah memiliki inti sel atau membran inti. Nah, adapun protista ini ada juga yang hidupnya itu bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak yaitu multiseluler. Kemudian dia hidup bebas, berkoloni, dan juga bersimbiosis. Dan ada sebagian juga dari protista itu yang mempunyai alat gerak sebagai untuk dia bisa bertahan hidup juga. Nah, juga ada yang sebagian dari protista itu seperti contohnya protista menyerupai tumbuhan yang memiliki pigmen warna. Dan juga protista itu ada yang bisa membuat makanan sendiri dan juga ada yang memakan makanan yang ada di sekitarnya, atau biasanya disebut dengan autotrof dan heterotrof. Nah, jadi yang terakhir itu adalah di mana protista itu belum memiliki jaringan yang cukup jelas. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke.
Lanjut ya. Nah, sekarang ada pengelompokan protista. Ada yang tahu protista itu dikelompokkan menjadi berapa? Saya Bu, Ya silakan. ada 3 Bu, yaitu protista mirip hewan, tumbuhan, dan jamur. Oke, benar sekali anak-anak. Beri apresiasi untuk teman kalian. Jadi, protista itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu protista menyerupai hewan, protista menyerupai tumbuhan, dan protista menyerupai jamur. Baik anak-anak, lanjut ya. Sekarang kita menuju klasifikasi protista. Tadi kan protista dikelompokkan menjadi 3. Nah, setelah itu maka kita akan mengklasifikasikan protista. Mulai dari kelompok protista yang menyerupai hewan. Biasanya protista ini disebut dengan protozoa. Nah, protozoa adalah makhluk hidup yang bersel satu, bersifat mikroskopis. Kenapa bersifat mikroskopis? Karena makhluk hidup ini mempunyai ukuran yang sangat kecil yang bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop. Terus protozoa juga biasanya itu hidup di air tawar, air laut, atau di tanah-tanah yang lembab, dan juga bisa di menjerami, bahkan di jasad manusia atau jasad yang sudah mati. Oke. Sekarang dia juga bisa berkembang biak dengan cara aseksual maupun seksual. Dengan cara aseksual yaitu dengan membelah diri, sedangkan seksual yaitu dengan cara konjugasi. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke, lanjut ya. Nah, protozoa sendiri diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada Rhizopoda atau Sarcodina. Biasanya dia menggunakan alat gerak kaki semu. Kemudian ada juga Flagellata atau Mastigophora. Dia menggunakan bulu cambuk sebagai alat gerak. Dan yang ketiga ada Ciliata. Ciliata itu dia menggunakan alat gerak berupa rambut getar. Kemudian ada yang terakhir Sporozoa. Di sini Sporozoa itu tidak menggunakan alat gerak apapun, tetapi dia itu menjadi penghasil spora. Paham? Paham Bu. Oke, sekarang yaitu protista menyerupai tumbuhan. Nah, biasanya protista menyerupai tumbuhan ini seperti alga. Jadi, protista yang menyerupai tumbuhan itu adalah alga. Nah, alga sendiri adalah protista yang menyerupai tumbuhan, berwarna hijau, berklorofil, dan bisa berfotosintesis. Nah, alga ini dia berbentuk seperti benang-benang halus. Klorofil itu dihasilkan dari fotosintesis, yang mana fotosintesis itu bisa terjadi karena adanya energi dari cahaya matahari. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke pengelompokan alga. Pengelompokan alga sendiri itu ada 6. Yang pertama ada Euglenophyta. Euglenophyta sendiri merupakan alga yang bersel satu. Biasanya hidup di dalam air. Dan alga ini berwarna hijau, berklorofil, dan juga berfotosintesis. Alga ini bisa membuat makanan dengan sendirinya, yaitu melalui fotosintesis. Di mana proses fotosintesis inilah yang menggunakan energi dari cahaya matahari.
sehingga mengubah klorofil menjadi energi. Lanjut. Kemudian ada klorofita. Nah, klorofita sendiri yaitu adalah alga yang mengandung klorofil dan karotin, sehingga warnanya itu berwarna hijau kekuningan, di mana hijau itu ada memiliki klorofil, sedangkan kekuningan itu dia adanya zat karotin. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Contoh dari klorofita ini seperti ganggang hijau atau Calcox sp. Kemudian ada Phaeophyta. Nah, Phaeophyta ini adalah alga yang berwarna coklat, karena selain dia mengandung klorofil, dia juga mengandung zat glukosantin. Zat inilah yang menjadikan alga tersebut berwarna coklat, karena selain klorofil dia juga mengandung zat glukosantin itu. Nah, jadi contohnya adalah seperti fucus atau tulbilaria, laminaria, dan sargassum. Lanjut ya. Ada selanjutnya adalah Chrysophyta. Nah, Chrysophyta ini ada 3 warna. Yang pertama yaitu warna kuning kecoklatan, kemudian hijau kekuningan, dan yang terakhir adalah kuning keemasan. Oke, lanjut ya. Yang terakhir itu ada Rhodophyta. Rhodophyta sendiri merupakan makhluk hidup multiseluler, di mana dia mengandung klorofil juga picoritrin. Nah, dia itu hidup di air laut. Bentuknya seperti rumput dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan ataupun bahan kosmetik. Contohnya pada agar-agar. Agar-agar itu mengandung Eusema spinosum dan Gelidium, dan sedangkan untuk kosmetik sendiri dia melalui media kultur mikroorganisme, obat ataupun pembuatan es krim. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, yang selanjutnya itu ternyata masih ada ya, yang terakhir yaitu Pyrrhophyta. Nah, Pyrrhophyta sendiri ini adalah alga api. Dia biasanya hidup di air laut dan juga ada sebagian di air tawar. Contohnya adalah Peridinium. Dan yang terakhir itu ada Protista menyerupai jamur. Protista menyerupai jamur sendiri merupakan protista yang mempunyai struktur tubuh dan cara reproduksinya yaitu menyerupai fungi atau bisa dikatakan fungi. Kemudian karena gerakan aseksualnya lah ia lebih mirip amuba, sehingga dia bisa dikatakan menyerupai jamur. Sementara itu ada contohnya yaitu jamur air. Jamur air sendiri dia hanya menyerupai ganggang pada struktur molekulnya, tetapi dia tidak mengandung klorofil. Klorofil itu seperti yang dikandung oleh protista yang menyerupai tumbuhan, karena mereka berwarna hijau sehingga mereka mengandung klorofil, berbeda dengan jamur. Paham anak-anak? Paham, Bu. Lanjut ya.
Nah, ternyata protista menyerupai jamur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah oomycota dan yang kedua ada mycomycota. Oomycota sendiri itu contohnya adalah jamur air. Kalian tahu kenapa dia disebut jamur air? Karena memiliki dinding sel yang berupa selulosa dan juga memiliki banyak inti, sehingga dia ini terdapat benang-benang pipa yang tidak bersekat. Kemudian dia berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan zoospora yang dilengkapi dengan alat gerak berupa 2 buah flagela. Jadi flagela itu adalah alat gerak untuk dia bisa bergerak ke arah. Oke, lanjut. Sekarang mycomycota ya anak-anak. Nah, sekarang ini bisa kalian lihat di gambar ini. Gambar ini adalah jamur lendir. Kenapa dia dikatakan jamur lendir? Karena bentuknya itu seperti berlendir. Bisa dilihat kan anak-anak? Bisa Bu. Nah, dia protoplasmanya tidak berdinding, tidak berinti banyak. Terus bersel satu. Tidak hanya bersel satu, tetapi dia juga bersel banyak. Atau bisa dikatakan uniseluler dan multiseluler. Kemudian struktur tubuhnya menyerupai amoeba, terus berbentuk lendir. Seperti yang ibu katakan, bisa dilihat dari sini. Dan terlihat bahwa dia juga berbentuk seperti lendir. Dan dia berkembang biak menyerupai fungi atau fungi. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut ke struktur tubuh ya. Nah, sekarang kita akan lebih memahami yang namanya struktur tubuh protista. Dan sekarang adalah protista mirip hewan. Kalian tahu ini gambar apa? Ada yang bisa? Oh tidak ya. Oke, ini adalah salah satu gambar dari protista mirip hewan. Ini adalah paramecium. Nah, ini adalah paramecium. Nah, di paramecium ini terdapat yang namanya trikosit. Celah mulut, bahkan dia juga punya tenggorokan. Dan kemudian ada copula kontraktil dan juga ada makronukleus, mikronukleus. Tentu saja ada vakuola makanan. Vakuola makanan ini adalah tempat untuk menyimpan makanan. Dan terakhir ada silia. Ada yang tahu apa tadi silia? Silia adalah alat gerak. Alat gerak agar dia bisa bergerak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada nih, struktur tubuh protista mirip tumbuhan. Di sini saya mencontohkan yaitu alga. Seperti kebanyakan bahwa protista mirip tumbuhan itu merupakan alga. Jadi, alga itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu membran plasma, sitoplasma dan organel sel, dan juga ada inti sel. Inti sel itu disebut juga dengan nukleus. Jadi, pada gambar ini, sebentar. Ya. Bisa. Oke, anak-anak, selain 3 tadi ternyata juga alga mempunyai banyak struktur pada tubuhnya. Nah, salah satunya itu ada stigma, nukleus, dan tentu saja bahwasanya di alga itu adalah salah satu sebagian dari protista yang menyerupai tumbuhan yang mempunyai kloroplas atau klorofil. Zat hijau atau pigmen warna yang ada di dalam tubuh
Nah, tadi kita membahas flagella ya. Flagella itu alat gerak. Nah, ini adalah alat geraknya. Ini benang ini merupakan flagellum, sama saja dengan flagella. Merupakan alat gerak yang ada pada alga. Oke, selanjutnya yaitu ada. Nah, yang terakhir adalah struktur tubuh protista mirip jamur. Ini adalah jamur air, seperti yang kita contohkan dan terma, berarti jamur air termasuk ke dalam Oomycota. Ternyata di jamur ini ada yang namanya Antheridium, kemudian ada juga Oogonium. Nah, Antheridium ini ada yang namanya Antheridia hipa, seperti benang-benang ini. Kemudian ada Oogonial stalk, dan yang terakhir adalah Oospora. Nah, oke, itulah struktur tubuh dari protista mirip jamur. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Iya, silakan. apa fungsi rambut getar pada Ciliata ya Bu? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya, silakan. Rambut getar berfungsi agar makhluk hidup dapat bergerak bebas ke segala arah di dalam air. Iya. Jadi makhluk hidup. Rambut getar ini adalah alat gerak untuk Ciliata agar dia bisa bergerak ke arah yang ada di dalam air, sehingga dia bisa mempertahankan hidupnya. Oke. Sekarang terima kasih untuk yang sudah bertanya dan juga untuk yang sudah menjawab. Ibu apresiasi untuk kalian. Nah, sekarang Ibu ada yang namanya pembelajaran dengan media lain. Tidak hanya menggunakan PowerPoint. Jadi, sekarang Ibu menjelaskan caranya ya anak-anak. Di sini lihat ini. Ya, Bu. Ini adalah nomor yang akan kalian pilih. Nah, kemudian Ibu sudah menyiapkan yang namanya kertas origami yang sudah berisi pertanyaan. Oke? Dengan banyak warna. Dan kemudian di sini juga Ibu sudah membuat ini nomor yang bisa kalian lihat sendiri. Oke? Sekarang Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, kalian akan memilih nomor yang ada di dalam sini. Kemudian nomor ini akan kalian cocokkan ke sini. Nah, contohnya, bila Tiara mengambil nomor di sini, kemudian dia mendapatkan nomor 7. Oke. 7, jadi kita samakan ke sini. 7 ini adalah warna oranye. Oke. Karena 7 adalah warna oranye, maka Tiara berhak mencari kertas yang berisi pertanyaan dengan warna oranye. Oke? Sekarang kita mulai dari apa Ibu yang akan membagi atau kalian yang menunjuk diri sendiri? Apakah harus Ibu yang menunjuk atau kalian Ibu yang menunjuk Bu. Oh, oke. Jadi sekarang silakan Junika. Sudah tahu tapi kan? Sudah Bu. Oke, bagus kalau begitu. Silakan Junika dipilih. Nanti Junika, silakan dibuka di sini. Nomor
7. Nomor 7. Oke, nomor 7 berarti warna oranye. Sekarang silakan pilih. Ini ada warna oranye juga, silakan pilih. Oke, silakan duduk kembali, nanti dibacakan ya Junita. Oke, selanjutnya sepertinya tidak efektif ya kalau kalian maju satu persatu. Lebih baik sepertinya ibu yang membantu kalian. Silakan diambil. Oke, Alvin, warna apa? Nomor berapa? Nomor 9. Oke, 9. Warna apa? Biru. Ya, silakan Alvin. Adakah warnanya di sini? Oke, silakan. Nanti ya. Kemudian Depri, silakan. Nomor 5, Bu. Oke, warna apa di sana? Oke, silakan. Terima kasih. Silakan. Nomor 8. 8 warna apa? Warna pink, Bu. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Nomor 12. Warna apa? Kuning, Bu. Oke, kamu beruntung berarti kamu tidak mendapat pertanyaan. Yeay. Oke, selanjutnya gini kan sudah ya. Silakan. Kamu bebas dari pertanyaan ya, Dwi. Nomor 4, Bu. Nomor 4. Nomor 4 warna merah. Oke. Sepertinya kamu juga bebas dari pertanyaan. Lanjut ya. Sombong. Selanjutnya Bel. Silakan Bel. Bel warna apa Bella? Biru, Bu. Oke, silakan ada satu lagi. Oke, Alia. Nomor 2. Oke, nomor 2 warna Hijau. silakan Alia. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak yang bebas dari pertanyaan ternyata ada 2 teman kalian, yaitu Tiara dan Drisa. Oke, selamat kepada kalian yang bebas dari pertanyaan. Untuk yang mendapat pertanyaan, selamat juga untuk kalian akan mendapat nilai lebih. Nah, anak-anak sudah dapat semua kan? Oke, siapa yang mau lebih dulu menjawab? Oke, silakan Alvin. Sebutkan protista apa saja yang termasuk ke dalam protista mirip hewan. Iya, silakan. Apa jawabannya? 1. Rhizopoda, 2. Ciliata, 3. Flagellata, dan Sporozoa. Apakah benar anak-anak? Benar, Bu. Selamat Alvin. Kemudian ada lagi siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Depri. Sini ada kamar, Bu. Oh, coba perlihatkan ke teman-temanmu.
soalnya. Gambar di atas termasuk ke dalam protista yang menyerupai. Oke. Jawabannya menyerupai tumbuhan, Bu. Oh ya, bagus. Sekarang teman-temannya ada yang ingin menanggapi atau sudah benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke. Sekarang lanjut, silakan satu lagi. Oke, silakan Binika. Soalnya sebutkan protista apa saja yang termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan. Jawabannya Euglenophyta, Ya. Chlorophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, Rhodophyta, dan Prophyta. Pyrophyta. Ya, oke. Sekarang sudah bisa menyebutkannya anak-anak sama seperti yang sudah disebutkan teman kalian? Sabu. Semoga bisa ya. Selanjutnya siapa? Iya, silakan. Ini contoh gambarnya. Oke, perlihatkan ke teman-temanmu agar teman-temanmu juga mengetahui. Oke, sudah melihat semuanya? Benar, Bu. Oke, silakan. Gambar di atas merupakan contoh dari protista mirip jamur yang termasuk ke dalam klasifikasi Oomycota. Sebutkan struktur tubuhnya. Ada Antheridium, Oogonium, dan Ospor. Oke, sekarang Ibu perlihatkan apa yang dilakukan teman kalian. Seperti yang Ibu jelaskan terakhir tadi ya. Nah, inilah yang namanya protista mirip jamur tadi. Ada apa saja? Silakan. Ada Antheridium, Oke, ada Oogonium, oke, dan ada Ospor. oke. Tetapi ternyata dia masih mempunyai yang namanya Antheridium dan juga Oogonium. Itu sebagai tambahannya ya. Paham? Paham? Oke, lanjut, silakan siapa lagi? Oke, silakan Alia. Salah satu protista mirip tumbuhan yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Sebutkan 2 contoh protista yang termasuk alga coklat. Oke, Pucus dan Turbillaria. tadi sudah Ibu jelaskan, kalian dengar. Apa jawabannya adalah apa Alia? Pucus dan Turbillaria. Oke, lebih tepatnya adalah Pucus dan Turbillaria. Terima kasih Alia. Lanjut, siapa yang terakhir? Bella. Ada gambarnya. Oke. Silakan. Sudah dilihat semua? Oke. Dari gambar di atas, sebutkan nama dari protista mirip hewan tersebut. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang silakan. Jawabannya Paramecium. Oke, benar sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari protista mirip hewan, yaitu adalah Paramecium. Bella bisa maju ke depan. Bella silakan maju. Bacakan apa yang ada di sini. Apa saja jelaskan ke teman-teman. Silakan di sini. Atau bahkan menggunakan ini. Silakan. Kamu tunjuk saja. Yang pertama ada triposit, Oke. 2 celah mulut, Oke. 3 mulut, Oke. 4 tenggorokan, 5 pakula kontraktil. Ini ada makronukleus. Oke, tadi ada yang menggunakan pertanyaan ya. Dan sekarang silakan untuk Bisa Putri membantu untuk menjawab kembali apa yang ada di depan. Silakan. Kasih. Sekarang silakan Bella untuk duduk. Terima kasih Bella. Lanjutkan. Silakan dari awal juga tidak apa-apa. Yang pertama ada trikosit, Oke. yang kedua ada selah mulut, yang ketiga
ketiga ada mulut, yang keempat ada tenggorokan, yang kelima ada vakuola kontraktil, yang selanjutnya ada vakuola kontraktil, kemudian ada makronukleus, terus tuh ada mikronukleus, ada vakuola makanan, dan terakhir ada silia. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti materi pada hari ini? Mengerti, Bu. Oke, untuk lebih mengerti silakan. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini sebelum pembelajaran ini berakhiri? Silakan. Ya, silakan Alia. Protista terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Masing-masing kelompok memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Oke, benar sekali. Jadi itu adalah 2 poin yang sudah dibacakan oleh Alia. Sekarang ada lagi. Silakan. Protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti dan bersifat eukariotik serta tanpa kita sadari protista ada banyak di sekeliling kita. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, berdasarkan kesimpulan yang sudah kalian bacakan dan juga pemahaman yang lainnya, sudah kalian mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oke anak-anak, sebelum menutupnya untuk minggu depan, Ibu ingin kalian membuat tugas, yaitu merangkum materi pada hari ini dan dikumpulkan pada minggu depan pada pembelajaran kita seperti hari ini. Oke? Oke, Bu. Oke. Sebelum itu Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan juga Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.